Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Seorang wanita ditemukan warga di dalam gudang di Jember, Jawa Timur dalam kondisi mengenaskan. Wanita ini kabur gara-gara dianiaya oleh suaminya sendiri. Korban ditemukan dengan kondisi babak belur di sekujur tubuh dan tangannya terikat rantai besi. Beginilah kondisi Supiati saat pertama kali ditemukan warga di gudang di Desa Gludengan, Kecamatan Wuluhan, Jember, Jawa Timur. Dengan kondisi tubuh babak belur, wanita berusia 47 tahun itu tampak masih sangat syok dan hanya bisa menjawab lirih tentang kronologis peristiwa yang dialaminya. Korban bercerita jika kerap kali dianiaya suaminya sendiri dengan inisial HM 55 tahun. Bahkan korban disekap di kandang sapi. Namun pada Kamis malam, korban berhasil kabur dengan kondisi tangan terikat rantai besi dan juga tali dan bersembunyi di sebuah gudang yang berjarak sekitar 1 km dari rumahnya. Warga yang mengetahui hal itu sontak melaporkan kepada petugas Polsek Wuluhan. Polisi pun langsung mendatangi TKP dan segera mengevakuasi korban. Ya, setahu saya tadi lebam-lebam sini ya, Mas. Katanya dipukul sama kayu atau apa itu. Tangannya diborgol, diikat sama rantai. Ya memang itu bukan satu kali dua kali ini terjadi, ibu itu sering dipukulin sama suaminya. Sepengetahuan warga lah yang lapor sama saya. Beberapa jam setelah korban dievakuasi ke Puskesmas Wuluhan, petugas kepolisian pun berhasil mengamankan pelaku HM di rumahnya. Dari kasus KDRT ini, polisi mengamankan tali putih, rantai besi dan juga gembok, serta potongan kayu rotan sebagai barang bukti. Dari Jember, Jawa Timur, Sinto Sofiadin, TV One mengabarkan. Ya, dan untuk mengetahui bagaimana duduk perkara suami sekap istri di kandang sapi, saat ini kami sudah tersambung pemirsa bersama dengan Bribka Toto Babinsa, Desa Glundungan. Selamat siang, Pak Toto. Selamat siang, Bu. Oke, Pak Toto mungkin bisa diceritakan, Pak, awal mulanya bisa ditemukan wanita tersebut dan diketahui ternyata selama ini disekap di kandang sapi, ceritanya seperti apa, Pak? Nah, ceritanya gini, Bu. Di waktu sekitar jam 12 malam, itu korban disekap dan dipukuli sampai lebam. Terus itu korban lari, ya, lari sampai ke tetangga minta tolong. Sekitar jam 1 itu kita ketemukan di warga muka dan lebam, Babinsa dan Babi Jamiasa muncul di TKP. Terus yang Bapak Tohir itu kita tangkap dibawa ke Polsek Wuluhan. Oke, Pak Toto, untuk penyekapan sendiri sudah berlangsung berapa lama, Pak? Itu sekitar kurang lebih 2 jam. Oke, apakah saat ini juga keberadaan dari suami sudah bisa ditemukan oleh pihak petugas, Pak Toto? Sudah, di waktu itu juga suami sudah ditangkap, dibawa ke Polsek, diamankan. Pak, alasan sang suami ini melakukan penyekapan dan pemukulan terhadap istrinya apa, Pak, motifnya? Motifnya itu dari warga, memang dia suka memukul, temperamen. Sebelumnya apakah pernah ditemukan kasus serupa juga terhadap korban ini yang dianiaya oleh suaminya sendiri? Tidak ada. Oke, jadi ini kali pertama ya, Pak. Lantas, apakah memang warga setempat tidak pernah mendengar adanya suara teriakan minta tolong dari korban ini? Itu dari warga minta tolong memang. Oke, Pak, pemicunya sendiri, sang suami melakukan kekerasan tersebut apa, Pak? Selain tadi temperamen, tentu ada pemicunya ini. Itu dari warga setempat tidak ada pemicunya. Dia hanya suka memukul, ya. Oke, jadi bisa digambarkan juga, Pak, mengenai anggota keluarga yang tinggal di rumah korban ini. Ada siapa aja selain korban dan juga suami dari korban ini? Itu hanya korban dengan suaminya aja. Oke, Pak, mengingat informasi yang kami dapatkan, umur dari korban dan pelaku ini sudah cukup berumur ya, 47 tahun dan juga 55 tahun. Ini tidak ada sanak saudara ataupun anak dari pasangan tersebut?
Ada anaknya tapi sekolah dia, mondok. Kalau sosok dari pelaku ini, menurut warga, ini seperti apa Pak sehari-harinya? Kalau sehari-harinya dia biasa-biasa aja, Bu. Tidak ada kondisi lain, tidak ada kelainan, tidak ada. Cuma dia kalau masalah, tidak ada masalah sih. Ya memang dia tuh temperamen, dia seperti itu. Oke. Pak Toto, memukul soal istrinya sendiri. lantas langkah selanjutnya yang ditempuh ini apa Pak? Sudah diperkarakan kepada pihak polisian atau seperti apa? Kalau ada polisian, Pak Tauhir selaku suaminya sudah diamankan di Polsek Buluan. Langkah-langkah hukumnya, maupun korban sudah diselokan. Oke, mengenai kondisi dari korban Pak, ini dikatakan ada memar. Mungkin ada luka-luka lain yang ditemukan di tubuh dari korban? Tidak ada, hanya lukanya di bagian mata itu lebam, itu aja. Untuk tangannya yang diikat, itu aja, hanya kondisinya di tangan itu ringan lah. Oke, Pak, kami turut prihatin dengan kondisi sang korban begitu ya. Bagaimana kemudian cara korban ini kabur dari kandang sapi dari penyekapan suaminya tersebut, Pak? Mengingat tangannya diborgol ini, Pak. Itu korban ditanya, itu memang dia berusaha untuk kabur. Untuk kabur, untuk misalnya dia menunggu lengahnya suaminya. Lengah dia kabur. Itu. Oke. Ke rumah warga setempat lari minta tolong. Mengenai penganiayaan yang dialami korban Pak, ini kan ada memar. Apa yang kemudian dilakukan oleh pelaku terhadap korban Pak? Itu pelaku maksudnya gimana, Bu? Apakah memukuli korban atau ada tindakan lain yang dilakukan pelaku? Tidak ada. Oke, baik. Pak Toto, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga kasus ini lekas usai begitu, Pak. Terima kasih, selamat siang. Ya, terima kasih, sama-sama, selamat siang.